Baik, berjumpa lagi di tutorial VisiCAD-CAM ya. Kali ini kita akan belajar untuk eh, menggunakan fitur-fitur modeling yang ada di software VisiCAD-CAM supaya kita bisa lancar ya menggunakan fitur-fitur modeling tersebut. Karena pada dasarnya VisiCAD-CAM adalah software CAD yang memang didedikasikan khusus untuk membuat tooling design ya. Nah, dalam rangka pembuatan tooling design tersebut, tentu saja digunakan banyak fitur-fitur modeling basic ya. Oleh karena itu kita akan coba berlatih untuk membuat benda-benda sederhana menggunakan tools modeling-modeling yang basic-basic saja. Nah ini contohnya ada gambar seperti ini. Nanti akan saya screenshot dan saya berikan link downloadnya supaya teman-teman bisa mendapatkan gambar kerjanya. Kita langsung saja buka software visi CAD-CAM-nya ya. Ini saya geser aja. Oke, kita akan coba buat bentukan yang simpel dulu ya. Kita lihat kalau saya balikan ke sini ya, saya tunjukkan. Kita bisa ke dynamic, nanti modelnya bentuknya seperti ini kurang lebih. Ya, oke. Kita akan coba buat kotak terlebih dahulu, nanti kita menggunakan ini ya, cuboid. Lalu yang bagian belakang kita bisa buat sketch dan kita extrude satu persatu. Oke. Langsung saja kita buat kotak. Nah, kotak ini ada beberapa langkah ya. Ada yang dari ujung ke ujung. Saya mau menggunakan X aksis saja. Ya. Oh, ini pakainya yang satunya berarti. Nah, yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat ukurannya di sini 63 ya. Kita ganti, kita tap. Lalu panjangnya 125, enter. Sekarang tinggal ketebalannya yaitu 19, enter. Oke. Nah, di sini untuk tampilan ya, kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan. Kita pakai tampilan yang ini aja, growth shading with outline ya. Selanjutnya kita buat sketch ya di bagian ini. Karena kita lihat plane aktifnya atau bidang aktifnya yang XY ini ada di belakang sini ya. Kalau kita pengen sketch dari bidang ini bisa aja plane-nya tinggal kita pindahkan. Kalau di sini kan enak ya, tinggal kita ganti aja XY-nya di sebelah sini. Lalu kita luruskan ya, kita buat orthogonal view. Lalu kita masuk ke wireframe. Di sini kita buat garis bantu aja. Sepanjang 53, enter. Escape. Lalu kita buat lingkaran. Di sini diameter lingkarannya 44 ya, berarti kita ketikkan 22, enter. Oke. Lalu di sini, nah, saya putar aja ya. Saya ingin mendapatkan sketch yang ada di sini nih. Nah, ini kan kita tinggal proyeksikan aja ya. Di sini kita bisa menggunakan draw edge. Kita ambil garis yang ada di sini. Kalau mau di sini juga boleh. Di sini juga boleh, ya. Kalau udah kita cancel, kita buat orthogonal view lagi. Oke, selanjutnya kita buat circle. Ya, di sini kita gunakan point saja. Kita gunakan jarak ya. Jaraknya dari sini itu menggunakan distance 13. Ntar. Oke. Lalu di sini apa namanya? Radiusnya ya atau jari-jarinya 13. Karena ini sama ya kita ambil ini aja. In handspeak kita ambil endpointnya di sini. Nah, ya. Untuk yang ada di sini nanti kita bisa menggunakan ini ya, circle, arc, elemen-elemen radius. Oke. Elemennya ini ya sama ini. Lalu radiusnya 32. Checklist ya. Kalau sudah tinggal kita masuk ke edit, lalu kita break direct.
kita potong ya. Kita potong, lalu ini nggak usah. Oke, kalau sudah klik kanan sekali lagi. Nah, sketch yang ada di sini tinggal kita mirror ya. Kita klik kanan, lalu mirror, kita copy ya hasil mirrornya. Ini tidak kita pindahkan, tapi kita copy. Titik acuannya di sini. Ya, kita bisa menggunakan XY, kita bisa menggunakan sumbu Y ya, sumbu Y atau sumbu X. Seperti itu. Sini kita gunakan sumbu Y saja. Kalau sudah klik kanan. Nah, sketch yang ada di sini kan ingin kita extrude ya. Menggunakan tool di sini namanya extrude. Ya, di sini ada extrude element. Nah, di sini kita bisa aktifkan region creation ya. Sehingga kita bisa pilih region yang ada di sini menggunakan extrude element. Di sini tebalnya adalah 19. Pilih dulu di sini. Kita kembali. Kita extrude. Kita gunakan block control supaya kita bisa memilih lebih dari satu region ya. 2. Kalau sudah klik kanan. Sumbu extrude-nya sudah betul. Klik kanan lagi. Kita bisa dorong ke depan ya. Masukkan angkanya di sini 19. Kalau sudah klik kanan. Lalu kita klik kanan lagi, pilih extrude. Oh ya, pilih ini, klik kanan. Untuk tebalnya itu yang ini adalah 41 ya. Nah, kalau kita ingin langsung model yang kita buat langsung nyambung dengan geometri yang lain, kita bisa pakai unite ya. Kalau sudah klik kanan lagi. Sehingga kalau kita klik kanan tahan, kita pilih solid, dia sudah nempel sama benda yang paling dekat. Beda sama ini ya. Ini kan beda tuh. Ada 2 solid di sini. Ini kita nonaktifkan aja region creation. Sini kita bisa gunakan unite ya. Kita pilih. Kalau sudah klik kanan, kita klik tahan. Ya, kalau sudah dia jadi satu solid. Oke. Nah, ini kalau sudah sketch-nya kita pindahkan aja ke layar baru ya, layar sketch. Enter. Lalu ke standar, kita klik atributnya di sini untuk pilihan solidnya kita klik. Kita blok, kita pindahkan ke sketch. Kalau kita blok nih solidnya nggak kepilih ya, karena tadi sudah kita unselect. Kita checklist, kita klik kanan. Ini kita matiin aja. Oke. Kalau udah kita bisa bikin fillet ya. Kita bisa bikin fillet di sini. Ada blend, feature-nya namanya blend di sini. Kita gunakan block control supaya kita bisa memilih lebih dari satu edge. Kalau sudah klik kanan, kita dorong, masukkan radiusnya. Radiusnya adalah 13, enter ya. Klik kanan lagi. Setelah itu kita buat hole ya. Kita bikin garis referensinya dulu ya. Kita di sini bisa masuk ke wireframe. Sini kita bisa pakai paralel, ambil dari sini. Oke, kita lihat di sini ya. XY-nya kita kembalikan dulu posisinya. Ya, seperti ini. Kalau sudah kita paralel, dari sini jaraknya 22. Enter. Kita reverse. Kalau sudah klik kanan, pilih ini. Klik kanan. Lalu pilih ini ya. Kalau lihat di gambar ukurannya adalah 63 dikurangi 41 atau 22 hasilnya ya. Checklist. Nah, setelah itu kita bisa bikin hole dari referensi titik ini. Ya, kita bisa masuk ke modeling. Di sini saya sudah munculkan feature manajernya ya. Kalau teman-teman belum ada, bisa klik kanan. Di sini kita bisa munculkan feature management. Kalau nggak ada di situ, bisa masuk ke sini feature properties. Sorry, di sini ada feature manager ya. Bisa dipilih feature manager. Oke, di sini kita bisa membuat hole otomatis menggunakan menggunakan tools feature manager ya.
Karena lubang biasa, kita gunakan drilling saja. Diameternya di situ 10. Dan dia tembus ya. Karena tembus kita checklist di sini true hole. Ya, kalau sudah kita bisa checklist, pilih bidangnya, lalu pilih titiknya. Titik referensinya. Misalnya kita pakai blok kontrol, pilih di sini, lalu pilih di sini, kalau sudah klik kanan. Ya, kita lihat di sini udah ada. Oke, kalau sudah klik kanan lagi, kita buat lubang yang ada di sini. Di sini diameternya 22 ya. 22, enter, dan lubang tembus, kita checklist. Pilih bidang ini, kita ingin ambil titik tengah ini ya. Ini bisa dapat sih ya, tapi di sini ada pilihan yang lebih tepat yaitu center of a circle. Nah, kita pilih nih lingkarannya, nanti dia langsung milih centernya. Dan sudah tembus, ya, klik kanan. Klik. Kalau sudah, ini juga di close. Dan sketch yang ada ini bisa kita pindahkan layernya ke layer sketch, change attribute. Solidnya di unselect dulu, kita pilih, pindahkan ke sketch, klik kanan ya. Kalau pengen dimunculin lagi gampang ya, tinggal di checklistnya matanya ini dimunculkan aja. Oke, jadi itu adalah tutorial modeling sederhana ya, menggunakan feature basic modeling lah yang ada di VC. Tadi kita udah belajar membuat menggunakan cuboid ya, lalu ada blend juga, lalu ada feature manager ya untuk membuat hole. Nah, pertanyaannya kalau kita ingin melakukan editing ya, contoh misalnya ini, fillet ini pengen kita ganti radiusnya berapa. Nah, di VC ini kan dia menggunakan teknologi direct editing. Jadi kita tinggal ganti aja di sini. Misalnya 20, enter. Tuh, langsung ganti aja. Atau misalnya untuk hole di sini bisa kita klik juga, ganti aja. Diameternya misalnya, radiusnya misalnya 20. Enter. Ya, langsung ganti di situ atau di sini ada edit. Ya, kita edit di sini. Diameternya tadi 22, enter. Checklist. Ya, di sini ada feature yaitu edit multiple simple feature ya. Oke, jadi itu adalah sedikit tutorial mengenai VC CAD. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.